uh, kayak orangnya didudukin gitu. Pas gua lihat didudukin, gua ngelangkah, dia kentak ke atas, kebanting ke atas, refleks dong, lari gua seadanya. Dan itu semua pohon bambu, percaya nggak percaya tuh goyang semua. Ini goyang yang dibilang tuh kalau orang kamu tuh kerasukan, cuman nggak kerasukan histeris kayak gimana ya. Gua tuh yang gua lihat tuh pocong putih ya udah gitu. Pocong putih ya udah gitu. Jadi kayak percis yang ngebelakangin kita lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Alba TV, maju terus. Pokoknya support banget buat Alba TV. Terima kasih buat kawan-kawan Alba TV yang udah mau terus terang. Gue baru masuk kru Alba TV ya belum lama sih. Cuman di sini paling gue mau ceritain masalah kejadian mistis pribadi gue. Jadi waktu gue masih kerja di satu perusahaan, di situ gue dipaksa buat ninggalin rumah. Dalam artian gue harus kontrak, dalam artian gue harus tinggal sendiri di tempat yang asing, di kontrakan tuh yang bisa dibilang kecil, sangat kecil, satu petak kecil banget. Gue di situ sendiri ngejalanin. Awal-awal nggak ada masalah sama sekali. Awal-awal gue enjoy aja ngejalanin. Gue kerja, pulang kerja, gue istirahat, gue balik lagi kerja. Cuman makin kesininya lagi tuh hal-hal ganjil tuh mulai gue rasain. Waktu itu sekitar jam 11 malam, gue pulang kerja habis selesai maghrib. Gue istirahat, mandi, makan dan sebagainya. Jam 11 malam mulai main handphone sambil rebahan. Di situ gue ngedenger jelas banget, jelas banget seperti gini, suara langkah kaki yang menurut gue tuh dekat gitu, nggak jauh jarak kaki itu, dia suara langkah kaki itu jelas banget. Dan gue mulai ngerasa nggak enak, mulai merasa ini nggak jauh, suara ini nggak jauh gitu, masih dalam ruangan kontrakan gue. Dan gue maksain diri buat buka mata sedikit. Akhirnya ya ngeblank. Gue ngelihat kaki anak muda berpakaian bercelana levis. Dan gue nggak berani maksain diri buat ngelihat jelas banget. Gue cuman buka mata gue sedikit. Gue ngelihat, yang gue lihat tuh kaki nggak pakai alas. Dia tuh mondar mandir dari kamar mandi gue sampai ke rak piring gue gitu. Dia terus kayak gitu mundar mandir. Dan itu gue bilang, oke, sebelum gue di sini, lu duluan di sini. Entah lu dari mana, gue nggak tahu asal usul lu dari mana. Yang penting lu nggak ngusik gue. Oke, nggak jadi masalah. Next time, besok harinya, nggak tahu gue lagi ngerasa capek atau nggak tahu gimana. Gue pikir tetangga gue itu ada tetangga baru. Pas gue lagi main ke belakang kontrakan gue, ada halaman sedikit. Gue main tuh, ada nenek-nenek bongkok, dia lagi nyapu. Gue nggak ada perasaan jelek sama sekali. Gue tanya, "Nek, dari mana? Kontrak baru di sini?" Itu dengan dinginnya dia cuma nengok doang, nggak jawab apa-apa. Gue mulai udahlah, gak usah dipikirin lah. Gue masuk lagi. Dan mulai dari situ tuh perasaan gue tuh kayaknya gampang banget gitu, ngerasain hal-hal mistis tuh kayaknya gampang banget gitu. Enggak sih, ngelihat langsung sih enggak, cuman kalau buat ngerasain tuh semenjak kejadian itu tuh kayak gampang gitu. Percaya nggak percaya, jarak di antara tempat kerja gua sama ke kontrakan gua, tempat gua itu tuh nggak terlalu jauh. Dan gua tuh kebetulan waktu itu belum ada kendaraan, gua tuh jalan kaki.
Eh, perjalanan kaki gue itu waktu malam itu tuh berasa lama banget, berasa lama. Percaya nggak percaya itu, jadi dari tempat kerja gue sampai kontrakan gue tuh ngelewatin pohon bambu yang lumayan jaraknya tuh trek lurus gitu, lumayan jauh. Jadi kalau kita diri di sini nih sampai kita lihat ke ujung itu tuh pemukiman tuh jaraknya tuh hampir disekat sama pohon bambu itu tuh, sama kebun pohon bambu itu disekat. Antara awal gua jalan sampai nanti gua nembusin pohon bambu itu lagi, baru ada pemukiman lagi. Jadi dalam artian gua harus mau nggak mau, gua harus ngelewatin tuh pohon bambu. Gua harus, kalau gua mau pulang gua harus ngelewatin tuh pohon bambu. Kebetulan malam itu gua pulang selesai maghrib, di perjalanan sekitarnya 30 menit lah. Jadi sebelum isya tuh jam 7 percis tuh gerimis. Ya karena setiap hari gue ngelewatin jalur itu, gue pikir nggak ada apa-apa dong. Tapi malam itu gue nggak tahu kenapa, pas gue jalan, feeling gue udah nggak enak. Feeling gue nggak enak. Wah, feeling gue nggak enak nih. Tapi gue harus pulang. Gue mau tidur di mana coba? Gue harus pulang. Udah, gue harus ngelewatin pohon bambu itu. Pas di pertengahan jalan ini, hawa gue tuh, makanya yang dibilang tuh kalau hawa kita makin jadi itu, si makhluk kasat mata ini makin muncul gitu, makin jadi, karena halusinasi kita tuh makin jadi. Nggak bisa dimungkiri, pas gue jalan di pertengahan mulai langkah, perasaan gue udah mulai nggak enak. Dan akhirnya ada satu batang bambu yang gue lihat tuh di pinggir sebelah kiri gue, seperti mau rubuh tapi nggak rubuh, seperti apa ya, kayak orang yang didudukin ya. Pas gue lihat didudukin, gue ngelangkah, dia kentak ke atas, kebanting ke atas, refleks dong, lari gue seadanya. Dan itu semua pohon bambu, percaya nggak percaya itu goyang semua, sampai ujung gue nemu pemukiman, lampu warga, baru pohon bambu itu berhenti. Luar biasa. Gue dapat kabar dari rumah, gue harus balik. Katanya ada acara yasinan gitu, acara yasinan di rumah gue. Emang tradisi kalau orang kampung itu tradisinya kalau ini biasanya yasinan, bisa dibilang selamatan. Dan gue tuh datang ke sana selamatan. Acara dimulai itu isya. Jadi isya tuh mulai datang tamu-tamu yang mau yasinan. Kita yasinan lah, selesai isya kita yasinan. Di tengah yasinan itu gue tuh ngerasa mual, pening gitu mendadak. Dan gue minta izin ke orang tua gue, ke nyokap gue, buat mah izin kamar mandi dong, pengen muntah banget ya. Pas gue kamar mandi sendirian, gue muntah tapi nggak muntah. Dan pas gue ngebalik ke pintu, nggak tahu kenapa gue nangis ada-adanya. Gue nangis. Ini perdana yang gue alamin. Dalam artian sebelumnya gue belum pernah. Ini yang dibilang tuh kalau orang kamu tuh kerasukan, cuman nggak kerasukan histeris kayak gimana gitu. Gue tuh cuman ngerasain tuh blur, mata gue blur. Gue ngerasain ini gue kenapa gitu, cuman gue ngelihat orang tua gue manggilin, orang tua gue ngelusin pala gue, bilang dia suruh istighfar, gue ngedenger, jelas gue ngedenger, dan mata gue ngeliat siapa aja yang ada di depan gue. Tapi itu tangisan tanpa air mata itu terus gak berhenti. Tapi ya yasinan terus berputar, yasinan terus berjalan gitu. Gue tuh sampai sebelum yasinan selesai tuh nangis gue tuh gak berhenti. Nangis tanpa air mata tuh gak berhenti. Tapi hati gue terus ngelawan, ini gue kenapa gitu. Itu mungkin karena perdana, mungkin karena gue belum bisa ngelawannya apa, gue nggak ngerti ya. Pas yasinan selesai, Pak Ustadz yang nyamperin gue nggak tahu dia baca apa, dan dia nyentuh ke kepala gue, lebih tepatnya di ubun-ubun gue tuh dia sentuh. Dan gue di situ ngerasain lemesnya kayak orang abis lari, capek banget gitu. Gue lemes dan gue bengong seadanya. Dan gue bertanya sama diri gue sendiri tuh, tadi gue kenapa coba? Tadi gue kenapa bisa nangis
tapi nggak keluar air mata. Sedangkan gue ngeliat orang siapa aja yang ada di depan gue. Bahkan nyokap gue sampai nuntun dari kamar mandi ke kamar, dia nuntun gue. Dan siapa aja yang ada di depan gue tuh gue sadar, cuman gue nggak tahu itu kenapa gue bisa nangis kejar gitu, gue nggak ngerti. Ya mungkin itu pengalaman ini gue ya, pengalaman mistis gue ya. Sampai nggak sampai di situ juga. Jadi semenjak gue ngontrak di tempat itu, semenjak gue ngelihat anak muda itu yang pakai celana levis yang terus-terusan mundar mandir itu, kalau gue nggak ngerti itu, semenjak itu tuh gampang banget gue ngerasain hal-hal aneh gitu. Gampang banget, sumpah. Gampang itu. Nggak sampai situ. Pas selesai acara besoknya gue nggak ngerti. Dan gue nggak mau percaya sama hal-hal kayak gitu. Gue bilang apa? Gue ngepercayain lu ada gitu. Gue ngepercayain bahwa Tuhan tuh nggak nyiptain manusia aja, ya kan. Cuman kalau udah begini lu ngeganggu. Kalau menurut gue dia tuh udah ngeganggu gue. Secara batin gue kesiksa dong. Gue kesiksa gitu. Akan kehadiran dia, akan kontak fisik dia, ya kan. Gue kesiksa. Sedangkan gue nggak mau. Nggak sering banget gue ke kamar mandi. Gue ngelihat tengah malam pengen kencing gitu ke kamar mandi. Gue pikir itu bokap gue masuk kamar mandi. Dan gue bilang gue pengen BAB waktu itu. Gue udah nggak tahan, gue teriak-teriak, "Pak, lama amat sih kamar mandi, gantian lah." Nggak lama bapak gue keluar dari kamar ya. Dia nepuk pundak gue dari belakang. Gue nengok bapak gue. "Pak," kata gue, "yang barusan masuk kamar mandi siapa ya kan?" Pas gue teriak-teriak, "Hei, siapa dalam kamar mandi?" Itu gue sama bokap gue juga maksain pintu kamar mandi itu sekitar 10 detik kekunci. Sedangkan kunci kamar mandi itu adanya letaknya tuh di dalam gitu. Cuman orang yang di dalam kamar mandi yang bisa ngunci kamar pintu itu, ya kan. Bokap gue buka kekunci, kita heran dong, kok ini bisa kekunci? Kalau kekunci harusnya ada orang di dalam. Kita teriak-teriak sekitar 10 detik, pintu itu kebuka dan gak ada siapa-siapa. Gue cerita ke bapak gue, barusan ngeliat bapak tuh masuk ke kamar mandi. Bokap cuma bilang, "Ah, cuma ngeliat lu aja kali, nggak ada siapa-siapa. Tadi kan dibuka, nggak ada siapa-siapa." Oke lah, nggak jadi masalah. Pas gue tidur, selesai kencing gue tidur, pikiran gue nggak tenang. Walaupun di rumah sendiri gue nggak tenang. Emang gue nggak biasa tidur lampu tuh dinyalain tuh, gue nggak biasa. Gue biasa dimatiin. Dan gue nggak tahu, mungkin halusinasi gue atau apa. Malam itu gue mau aja kamar gue tuh terang, lampu gue tuh terang. Gue nggak mau gelap. Semenjak itu kamar pribadi gue nggak pernah gelap. Dan gue mau nyala terus. Besok harinya orang tua gue izin, gue suruh jagain rumah. Dan gue suruh libur kerja dulu. Gue suruh jagain rumah sendiri. Ya, nggak jadi masalah lah, rumah gue sendiri kok. Nggak terlalu panik atau gimana. Mereka pergi, ada acara keluarga. Dan alhasil gue sendiri di rumah. Iseng banget ke kamar nyokap. Gue buka lemari nyokap. Gue ngeliat dompet. Mungkin bukan dompet yang lu tahu sekarang itu, dompet orang tua dulu yang kecil banget. Dan di dalam dompet itu tuh ada KTP nenek gua. KTP nenek gua yang semasa hidup gua tuh gua nggak tahu. Gua belum pernah ngalamin hidupnya dia gitu. Masa hidup dia tuh gua nggak ngalamin. Gua tahu sebelum gua lahir nenek gua udah nggak ada. Terus gue iseng dong, gue baca namanya, BIN-nya, tanggalnya. Pokoknya gue baca. Terus selesai baca, ya
gue taruh lagi di tempatnya. Gue rebahan sekitar jam 4 setelah gue sholat asar tuh. Gue biasa rebahan dan gue nggak tahu itu siapa. Yang pasti gue yakin ada seseorang gitu, ada seseorang yang ketok pintu kamar gue. Jelas banget. Gue pikir orang tua gue yang udah pulang. Gue buka, nggak ada. Gue cek kamar mandi, nggak ada. Dapur nggak ada semua. Nyokap pulang setelah Isya. Setelah Isya, nyokap pulang, bokap pulang. Akhirnya udah rame lagi, rumah gue udah mulai nggak panik lagi. Pas akhirnya jam 11 malam, saya nggak percaya gue kalau diceritain tuh sampai sekarang mustahil orang percaya gitu cerita gue. Ceritanya tuh semacam, kalau boleh diceritain tuh seperti di film. Gue ngerasain hal itu bener-bener sampai sekarang tuh nggak bisa ngelupain. Gue tiduran di kamar sekitar jam 1 malam sampai jam 2 lah. Udah lewat jam 12 lah. Gue tidur, pintu kamar gue tuh kebuka tuh nggak sedikit, lebar, kebuka sampai kamar nyokap gue tuh kelihatan kebuka sendiri. Dan itu badan gue tuh nggak bisa ngerasain apa-apa. Gue tuh kayak dipeluk angin gitu, kayak dipeluk angin aja, kaku banget. Cuman mata nggak bisa bohong dong, mata gue tetap melek, bisa gerak kanan kiri atas bawah. Dan gue ngelihat apa aja yang terjadi di depan gue tuh. Setelah pintu kebuka, gue ngerasain badan gue kenapa ini. Dan itu sosok putih yang gue anggap tuh nenek gue yang gue lihat di KTP tadi siang. Dia berdiri persis di depan gue. Dan percaya tuh gue netesin air mata waktu itu. Gue netesin air mata karena gue ngerasa gak asing dengan sosok itu. Dia seperti ngeliatin gue tuh dengan kasih sayang gitu, dengan rasa kangen dia gitu. Gue feeling gue ini nenek gue. Cuman dia wujud lu udah pocong gitu. Siapa sih yang gak kangen sama nenek sendiri? Cuman kan wujud dia tuh udah bukan manusia. Gue minta dalam hati gue, lu boleh kangen sama gue, lu boleh pengen ketemu sama gue. Cuma ngeliatin dari jauh aja lah, nggak usah lu unjukin wujud lu dengan aslinya. Gue waktu itu bilang dia pocong tuh karena emang gue ngelihat dari atas ke bawah tuh emang pocong. Cuman gue nggak ngelihat muka. Dia tuh seperti ngebelakangin gue tuh yang gue lihat tuh pocong putih ya udah gitu. Jadi kayak percis dia ngebelakangin kita lah. Cuman dia berdiri sekitar 1 menit kurang lah. Sekitar 50 detik dia berdiri nggak pergi. Dan gue itu nggak bisa bergerak sama sekali. Badan gue tuh kayak dipeluk angin gitu bro. Gitu gue tuh kayak nggak bisa mau ngomong, ngucap tuh mulut tuh nggak bisa. Jangankan ngucap, gue gerakin jari aja nggak bisa. Gue cuma mata pun nggak bisa merem gitu, nggak bisa terpejam karena dia mau gue lihat dia gitu. Feeling gue tuh, nih gue dateng, nenek lu, gue kangen sama lu mungkin. Cuman kalau menurut gue udah nggak lazim aja. Gue bilang ini orang, kalau yang buat ngehiburin diri gue sendiri itu, gue bilang orang mati mana aneh sih bisa hidup lagi? Nggak bisa. Gue Islam, gue percaya itu. Gue percaya orang mati udah nggak bisa ini lagi. Dan gue percaya sosok jin itu ada. Dan gue pikir itu jin. Dan gue mikirnya itu jin yang berupa nenek gue. Dan gue percaya nenek gue udah tenang di sono. Oke, gitu aja paling yang bisa gue ceritain. Kalau masalah gue ikut kru Alba TV, keren. Alba TV keren. Support terus buat Alba TV, maju terus buat Kang Teddy dan yang lain-lain. Gue
baru masuk kru Alba TV dan seru suatu hiburan, suatu pengalaman baru, suatu pelajaran baru buat gua buat ikut jadi kru Alba TV. Dan gua seneng anak-anak Alba TV semua kompak, dan gua mau Alba TV maju terus. Keren.